Sampean tujuannya apa? Membahagiakan ibu. Caranya? Biar ibu senang gitu. Iya, tujuannya membahagiakan ibu kan biar ibu senang. Terus caranya gimana? Dengan apa? Menuruti kemauan ibu yang buat ibu senang gitu. Apa itu? Menuruti kemauan ibu yang buat ibu senang, apa itu? Kalau permintaannya menerima yang tadi, bisa. Insya Allah bisa. Kenapa tujuannya nggak fokus ke tujuan kamu sendiri? Kamu membahagiakan ibu baru bisa kalau kamu sendiri bahagia loh. Mana ada orang susah hidupnya membahagiakan orang lain. Misalnya ya, saya bukan orang kaya. Saya cuma punya uang 1.000, mau bantu teman saya yang butuh uang 5.000, bisa nggak? Nggak bisa kan? Berarti saya sendiri kan harus punya uang paling nggak 10.000 kan? Harus saya bantu dia 5.000. Kalau saya punya uang 1.000, mau bantu teman saya yang butuh uang 5.000, saya harus utang 4.000. Yang saya nggak tahu saya bisa nyorong apa enggak. Analoginya begitu. Jadi kalau sampean pengen ibu bahagia, sampean dulu bahagia. Bahagiamu itu kamu rumuskan tujuanmu apa dulu, dan kamu itu yang kamu capai supaya kamu merasa bahagia. Sekarang tujuan sampean apa? Untuk kamu sendiri. Ya kan? Bingung kan? Makanya waktu sampean akan banyak tersita untuk sedih, memikirkan yang barusan, karena sama sendiri nggak punya fokus diri. Sekarang harus kita cari arahmu, tujuanmu mau kemana. Ayo, mau apa sekarang? Misalnya ya, kayak Abigail gitu. Saya pengen habis ini ikut kompetisi bahasa Inggris Bu, dan saya harus menang. Misalnya nih, tujuan dalam waktu dekat. Sama ada enggak? Menaikkan peringkat? Ya, menaikkan peringkat, terus aktif di OSIS Aktif juga. di OSIS. Kamu punya bakat yang bisa diasah enggak? Nari, nyanyi, olahraga. Punya? Enggak. Tapi sama tuh punya kelebihan menservis orang. Nggak punya keinginan jadi punya usaha kecil-kecilan walaupun masih SMP. Dulu Bu pernah punya kayak Etalase outlet toko apa? ya outlet gitu, kayak makanan gitu. Oke, kita mulai dari situ. Sekarang kamu pengen membagusi akademikmu apa membagusi jiwa bisnismu? Akademik dulu baru jiwa bisnis. Berarti fokusnya ke akademik, bisnisnya sampingan. Oke. Bisnisnya sampean punya gambaran mau buka makanan apa? Kamu suka coba-coba bikin kue kan? Iya. Oke, nanti Terus masih bisa sekarang. semenjak ayah udah ada ya nggak jarang, soalnya kan yang biasanya ngicipin makanan saya kan ayah. Kan bisa saya nanti Dok. Ya, nanti kalau mau bikin kue apa bilang sama Bu Puspita butuhnya apa, berapa saya bantu bikinin kuenya, kasih ke saya cicipannya, hasilnya jual di koperasi. Deal? Oke, risiko sampingan karena itu kan bukan tujuan utama kamu ya, itu di sela-sela fokus wajar. Jadi sekarang fokusnya adalah satu, menaikkan peringkat. Iya. Naik peringkat, kita bidik di peringkat berapa? 5 ke atas lah. Fokus ke berapa? Fokus ke 2. Naik peringkat di peringkat 2 dengan nilai 90 atau 95. 95, yakin? Yakin. 95 ya. Kalau sudah bilang 95 harus sudah punya niatan kuat untuk berusaha mewujudkan. Ya.
berdarah-darah nggak apa-apa wis. Oke. Oke, ini akan kamu wujudkan kapan? Kalau ada ujian di sekolah. Ya di sekolah mesti ada ujian toh. Ujiannya sekarang bulan apa nih? Bulan Maret. Berarti Juni ya? Ya toh, Oh, iya, ujiannya iya. kan Juni, Mei. Bulan Mei ya, Mei prosesnya, Juni hasilnya. Berarti bulan Juni. Diwujudkan Juni awal. Sekarang simpan baik-baik tujuanmu, tanamkan dalam pikiranmu, karena ini penting buat kamu. Bahwa tujuan kamu saat ini adalah mewujudkan peringkat 2 dengan nilai 95 pada awal bulan Juni 2025. Terus fokusnya ke sana. Apa tujuanmu tadi? Meningkatkan prestasi Pada peringkat peringkat 2 dengan nilai 95 pada tahun diwujudkan pada bulan bulan Juni Juni awal tahun. 2025. Simpen baik-baik di otakmu, di hatimu, supaya kamu fokus ke sana. Ya. Terus berikutnya, measurable-nya sudah di angka 95, base time-nya sudah Juni awal. Sekarang kita menuju ke usaha yang bisa kamu lakukan. Saya harus tahu, Saman merasa punya kemampuan untuk mewujudkan 95 ini apa enggak? Insya Allah. Insya Allah ada. Tandanya kalau Saman punya kemampuan kemarin-kemarin apa? Belajar di sela-sela kayak gabut gitu. Kalau gabut belajar. Iya, biasanya. Wah ini keren ini, jarang ada anak gabut belajar. Gabut biasanya ngopi, ngafe. Kalau gabut belajar. Oke. Terus apa lagi? Ada les? Enggak, Bu. Kayak mbak saudara. Mm-mm. Itu biasanya kalau misalnya udah kayak pusing banget sama tugasnya itu biasanya ke mbak. Ada teman diskusi Iya, sama mbaknya. mbak saudara. Bukan Mbak Dina ya, Bukan. saudara. Yang ini bisa ditanya apa aja, kamu pasti kejawab. Iya, soalnya itu udah kayak punya suami sama saudara. Ya punya suami belum tentu bisa jawab pertanyaan kamu tentu. Iya, sama saudara. Guru dia. Iya, guru. Nah itu loh yang penting, ada saudara yang jadi guru sehingga bisa bantu kamu kalau ada kesulitan mata pelajaran kan gitu. Bukan karena dia sudah punya suami belum tentu ngerti. Yes. Ya, oke. Ada lagi? Selama ini pelajarannya itu berkisar pada angka berapa nilainya? 89 ke atas. 89 ke atas ya. Paling tinggi apa? Paling tinggi itu kemarin Sains, IPA, IPS, bahasa Inggris, matematika. Nilainya di atas 89, 90? 98 itu ICOK kayaknya. Enggak. PJOK? Iya, Bu. Songo walu. 97 atau 97 aku ngerti kamu Melayu gak tahu. Kalau lo balar gak tahu tapi bijimu sama lo itu. Luar biasa. sama apa ya? Sik. Bahasa Inggris berapa? 80-an, Bu. Matematika? Kemarin itu 90 pas kayaknya. Inggris 80-an. Matematika berapa? 90 pas. 90. IPA Apa itu? 90 80. IPA itu kayaknya 89 kalau enggak. 89. IPS kok iso bijine keapal iku toro gak niat temenan. Lupa enggak saya hafalin, Bu. Kalau ini digas untuk menuju ke 95 bisa enggak? Bisa. Dengan kemampuan ini? Bisa. Berarti sampean harus kerja keras. Gak boleh keganggu sama pikiran yang lain-lain. Ya. Yes. Terus kalau kemampuan sampean sudah merasa ada, kira-kira usaha apa yang perlu sampean lakukan? Belajar giat Belajar giat saja. Belajar giat itu kuwake bentuknya.
les, scroll TikTok pembelajaran, scroll YouTube pembelajaran, menemui guru, atau makan soal sebanyak-banyaknya, yang mana? Scroll yang kayak mata pelajaran gitu biasanya. Kalau kan biasanya main HP, terus kadang itu kan ada kayak soal-soalnya saya kerjain. Oke. Kalau smart, spesifik, measurable, achievable. Ini semuanya bisa diusahakan dari Mbak Dila ya. Semuanya dalam kendali Mbak Dila ya. Iya. Maksudnya untuk melakukan itu dengan tanpa minta bantuan siapapun Mbak Dila bisa. Bisa. Oke. Menjangkau ke saudara yang ngajarin tadi kan bisa toh? Iya, itu kalau misalnya udah kayak kan beliau kan juga lulusan kayak bahasa Inggris gitu. Terus biasanya kalau bahasa Inggrisnya kayak udah pusing banget ke beliau tuh. Oke. Terus measurable, achievable sudah, resource kemampuannya sudah, time pace sudah. Baik. Ini dari yang sampean sampaikan ini, apakah ini penting banget buat sampean wujudkan? Tujuan ini penting banget nggak? Agak nggak penting juga sih. Loh, nah kalau gitu yang terpenting apa buat sampean? Meningkatkan prestasi aja sih, soalnya juga mau pengen banget ke SMA 3. Ya berarti ini penting banget nggak buat sampean? Penting nggak penting gitu. Berarti itu Tujuan akhir buat kayak lanjutan misalnya kayak udah mepet. Kalau sampean bilang ini nggak penting banget, berarti ada saingan lainnya yang jadi tujuan, yang menurut sampean penting apa? Soalnya sampean harus fokus, apa yang kita hasilkan hari ini, sampean harus mengarah ke sana. Lainnya ini wis dituwoto terus sampean merasa itu nggak penting, ngapain kita menyusun langkah? Aku kan dalam rangka supaya sampean bisa menerima situasi yang akan berjalan nanti ketika sampean ada anggota baru, supaya pikiran nggak ke sana, fokusnya ke sini. Nah, di sini nanti kamu akan bahagia dan orang tuamu akan bahagia. Gitu arahnya bagus-bagus. Karena yang terpenting dalam segala hal itu, kamu sibuk dan fokus dengan tujuanmu. Di proses kamu menuju tujuanmu itulah kamu akan merasakan kebahagiaan, kebanggaan karena menyelesaikan masalah. Ternyata aku bisa jawab soal sing iki. Ternyata fisikku bisa mudah ya ulangan harian setelah aku belajar yang seperti itu. Dan bahagiamu dengan orang tua itu adalah dampak dari bahagia yang kamu ciptakan itu. Kamu menciptakan kebahagiaan kamu melalui tujuan yang kamu buat ini dan kamu wujudkan. Sudah, ketika kamu mewujudkan itu dan itu terwujud, ternyata tanpa kamu sadari ibumu bahagia. Wih, anakku sok narang yang loro ternyata. Gitu. Setelah kamu nanti meraih peringkat 2, kamu ketemu saya lagi. Ayo kita susun lagi tujuan kamu. Di kelas 9. Kelas 9 tujuan kamu terpenuhi, kamu temui saya lagi. Ayo kita susun lagi untuk menuju SMA. Jadi kamu gak akan lepas. Jadi yang utama saat ini, sampai tentukan apa dulu. Apa ada masalah lain yang perlu kamu utamakan selain ini? Enggak sih. Ya gak ada kan? Nah kenapa ini gak jadi fokus utama? Tadi saya kirain yang bikin usaha itu loh Bu. No itu sampingan. Iya itu lupa ya ampun. Sampingan itu, ya. Jadi nah itu nggak usah dirumuskan banget terus kamu mengalir aja kalau itu. Ini yang harus effort. Nah, ini yang harus butuh untuk kamu fokuskan betul. Membuat jajan, saya mau dari kamu kasih incip ke saya, memasukkan koperasi itu hal yang sangat mudah yang nggak perlu disusun. Ya, dengan mengalir begitu saja. Ya. Kalau ini mewujudkan dari angka 90-an ke 95, iku berdarah-darah. Sainganmu sapa? Ono Abigail, Deandra, Gadis. Nanda Deandra iki disinaoni ibune ditunggoni.
Dan ibunya masih bisa rumus-rumus itu. Ibunya kan perawat ya. Sama harus bersaing dengan dia. Gak mudah menunjukkan. Abigail itu mamanya nunggoni. Mama Abigail itu cewek pinter. Ditunggoni Abigail itu terarah. Sampai anak pejuang yang berjuang sendiri. Ketika ibumu masih butuh membahagiakan dirinya, menata hidupnya, sampai juga harus menata. Ibumu punya dua pikiran sekarang. Satu, menenangkan dirinya sendiri. Dua, mendampingi kamu. Saat ini prioritasnya ibu adalah menata dirinya sendiri dulu. Di samping itu menata kamu. Gitu. Kalau kamu menunggu ibu menata kamu, kelamaan. Tata sendiri dulu. Bersaing dengan Deandra dan Abigail itu satu pertarungan yang kamu punya nyali, kamu berani ngambil berani ngambil target di peringkat 2 itu keren. Kamu bertarung sendiri, nggak boleh main-main ya. Mungkin nggak bilang sama ibu minta les di luar. Bisa jadi perjanjian tuh, aku belum di ibu nikah sampai ibu, tapi syaratnya aku les. Dulu Bu pernah, Ya. terus ibu itu bilang gini, nih mbak saudara dulu aja, kalau misalnya udah kepepet banget nanti tak lesin gitu. Ya sudah, ambil langkah itu. Hidup saya sekarang Yudi, itu bapak ibu saya sama anak saya, terus gak ngereken lihat deh. Ya sekarang kamu, kalau misalnya masih memungkinkan untuk negosiasi sama ibu untuk bisa mewujudkan di angka 95 ini, kamu adalah les, minta sama ibu. Tanggung jawab beliau untuk interno kamu. Gih, belum diantar, masih dalam taraf pengiriman. Itu yang warna apa? Ini, Mama suka yang ini kan? Ini yang nomor 7. Enggak apa Nomornya. Gak apa, aku pesen 7-7-nya kok, Ma. Aku beli langsung kabeh. Jadi nggak usah pas yang pengen ini cek dipilih. Ya wes, nanti bisa lihat besok. Bisa. Masih on proses pengiriman. Nggih. Sehat, Mah? Alhamdulillah. Pastinya belum, tapi nanti. Pokoknya semoga berkabar baik ya, Ma. Tapi kata segera, selama Mama masih kelihatan cantik, aman Ya, semua. soalnya nggak saya pikir. Iya. Tuh nih. Fokus untuk sehat. Ngono. Ini saja fokus ya. Nggak usah mikir yang jelek-jelek. Bisa mikir aja. Ya. Atau kita diberi apa sama Tuhan, ikhlas. Nah. Tapi ikhlas bukan berarti pasti Berusaha. ya. Ikhlas tapi tetap Berusaha. Dan lebih berat dari kamu masalahnya. Karena yang Bu Rilin mikirnya kan Gusti Allah milih Bu Rilin sudah. ya, sudah. Kalau kita gara-gara misalnya penyakit saya, gara-gara merokok pasti, dan bisa menyalahkan siapa bisa. Kalau saya tuh sudah nggak menyalahkan orang lain. Mungkin dia nggak tahu. Ibu gerai sakit apa? Saya kanker paru. Tuh ngeri nggak dengar kanker? Nah. Paru. Stadium 4B loh Mbak. Tuh stadium 4. Untungnya waktu itu daring, jadi diuntungkan daring. Bisa kemo. Nggak meninggalkan kelas, bisa saya kirim tugas sambil di kemo bisa. Oke. Tetap cantik dan fresh kan? Karena sudut pandangnya yang dirubah dan fokusnya yang dirubah. Apakah masalahmu melebihi beratnya masalah Bu Ririn? Tidak. Ya kan? Semoga semuanya dapat diselesaikan. Amin ya. Nggih, ayo kita sekarang fokus ya. Terus ke sini ya. Ayo, mumpung ada orang yang saya mau dampingi kamu dan ada waktu nih. Ayo. Di sini mungkin nggak sampai kalau les. Nego ya, nego sama ibu ya, minta les ya, supaya ini bisa terwujud. Bilang, Bu, aku duwe target pokoknya semester itu aku kudu iso ranking loro. Aku tak les ya, Bu. Soal dana, uang segalanya gak usah mbok pikir, ben dipikir ibumu.
Oke? Dah. Tapi kalau ibu jawab nggak bisa, ya wis, jangan berontak. Berarti kamu harus usaha pakai kemampuanmu sendiri. Ya. Oke. Terus kalau sudah ke situ, kalau ini berarti penting buat kamu. Prioritas enggak? Prioritas. Kalau prioritas berarti 50% dalam hidup kamu dari bangun pagi sampai tidur lagi. 50% kegiatan adalah untuk menuju tujuan ini. Jadi nek gue scroll TikTok ya scroll pembelajaran. Nek gue guyon ya si ono sinau nih. Nek gue sinau ya full sinau. Bu nanti membosankan enggak, terserah kamu. Caranya supaya sinau enggak membosankan terserah bagaimana caranya. Bu, saya bosan sinau di rumah. Saya mau sinau tapi di kafe sama Bu Puspita, tak turuti. Ya, kue sinau aku tak delok wong nyanyi. Wes. Ya. Oke. Ini sudah prioritas, kamu sudah tahu tujuan kamu apa, kemampuan kamu apa sudah tahu, usahanya apa sudah tahu. Sekarang pertanyaan saya, adakah masalah yang mungkin timbul di dalam proses kamu meraih tujuan ini? Yang kira-kira akan jadi masalah nanti apa kira-kira? Bersaing sama teman yang di kelas. Oh, kalau itu bukan masalah, itu berarti cara pikirmu ya. Iya. Berarti kendalamu adalah ke distract. Iya. Ke distract dengan kemampuan teman. Kenapa itu jadi masalah? Kan ya emang dulu itu saya kan rankingnya di bawah semua teman-teman saya. Terus ujian kemarin saya lihat saya rankingnya 10. Meroket kan berarti? Iya. Ya. Terus teman-teman itu bilang kok langsung unggul 10 ya naik itu di bawah saya malah. Terus dia itu dia nih soalnya karena dia apa dia bisa redahan bisa diarek-arek langsung kayak Kamu ke distract dengan kayak gitu-gitu? iya. Terus kayak Jadinya ganggu mental kamu. gitu. Jadi distract teman-teman ini mengapa menjadi masalah? Karena kamu merasa mengganggu kamu secara mental. Ya. Pertanyaan saya sekarang, pentingkah nanggepi itu? Enggak juga sih. Lah iya, kalau perlu bikin sakit hati sekalian dengan kamu semakin meninggi kan gitu. Ayo sekarang gini deh, kamu fokus banget untuk bisa ke peringkat 2. Saya orang yang kayak tadi, yang nyinyir tadi, ya kan? Ketika kamu fokus berusaha mewujudkan peringkat 2, terus saya ngamatin kamu aja. Delok dilas saiki les, delok dilas saiki majuan, delok narik kula kemenyek, saiki nang soal apa dhek mesti nampani. Delok niku lho kemenyek, titik-titik nang gurune konsultasi. Kamu sadar nggak? Kamu ngamatin nggak apa yang saya lakukan? Saya fokus kemana? Diri. Fokus kemana? Saya fokus ke apa? Prestasi Prestasinya siapa? saya. Lah ya, aku lah fokus ke kamu sih. Ya. Apakah saya jadi fokus sama tujuan saya sendiri? Enggak. Apakah dengan saya fokus kamu menyinyiri kamu kemudian nilai saya baik? Enggak. Karena waktu saya habis untuk ngeliatin kamu dan saya menggunakan waktu saya yang harusnya bisa saya gunakan untuk belajar nyanyi kamu. Saya gunakan untuk ngamati kamu. Salah nggak saya? Salah. Saya nggak bisa meraih tujuan saya sendiri. Saya sibuk ngeliatin kamu yang sedang sibuk meraih tujuan kamu. Ketika kamu meraih tujuan kamu, saya panas nggak? Panas. Wis ngono bisa gitu loh. Jadi wong kaya aku ngene iki gak usah mbok reken. Delok niku saiki kemenyek dididik nang guru, dididik nang kantor, dididik takok soal, dididik maju. Ya sudah. So what? Kamu jalan terus, nak. Ngapain dengerin orang kayak saya? Biarkan aku kejat-kejat dengan
kejelekan yang tadi biarin gitu loh. Kalau kamu sudah kuat banget, kamu deketin saya, kon lapo kok ngamati aku sampai kok ngono. Kamu lah iso sing tujuanmu dhewe. Ayo bareng, kamu bantu dia nggak apa-apa. Tapi kamu harus kuat dulu. Penting nggak dengerin orang begitu? Lah ya wis. Perlu nggak ke distract ini jadi masalah? Lah ya wis. Iya toh? Logikanya kan gitu. Jadi kenapa sama harus ke distract itu? Kenapa harus jadi masalah? Keganggu aja. Nah iya, karena kamu sudut pandangnya masih keganggu tadi. Kenapa nggak kamu biarin? Wes toh, nek wis tujuanmu, kamu nggak akan merasakan sakit, nggak akan merasakan sakit hati, nggak akan merasakan mangkel. Karena apa? Kamu sudah terlalu sibuk, nah. Jadi ketika dia ngunjing kamu kayak apa, sementara kamu metiti yang ngomongin dia ngomong-ngomong, kok gak kerungu. Karena apa? Karena kamu berproses. Aduh, gurumu sih gak kena ya. Aku gak kena sing kok ngedulon-dulon. Gak kerungu sampean. Karena mikir rumus sih mantep kok endi. Kamu sibuk, pikiran kamu ke situ, kupingmu wis gak iso ngrungokno liyane karena fokus ke situ. Gitu. Jadi nggak boleh ke distract. Ya, distract itu bisa mati dengan kamu yang fokus. Nek kamu fokus dengan itu nggak bisa dengar apa-apa. Sing distract mati dewi. Ya. Terus sudah tahu begitu. Kalau gitu caranya supaya kira-kira solusinya apa untuk menghilangkan distraksi yang kamu anggap sebagai masalah itu. Sudah tahu harus bagaimana? Sudah. Apa? Nggak usah didengarin omongan orang, terus biarin kata orang yang berlalu. Udah. Sama? Fokus ngerjakan. Ya. Yes, ngerti. Oke. Sekarang coba kita susun langkah. Berarti langkah pertama yang perlu kamu lakukan apa? Belajar. Tulis. Belajar. Cara belajarnya yang bagaimana? Belajar yang kayak scroll sama Tulis satu, scroll. Terus apa lagi? terus kayak lihat video. Ya scroll kan Oh, langsung iya, lihat video. iya. Nah, terus apa lagi? Diskusi sama kakak itu tadi. Oh iya, diskusi. Perlu mengerjakan soal-soal? Iya dong, loh. Iya, Mengerjakan soal-soal. Terus konsultasi dengan guru. iya. Nah kamu garap soalnya, kamu konsultasi tahu bener salahnya dari mana? Dari guru. Lah makanya konsultasi, setelah garap soal konsultasi sama guru. Loh, soal itu jangan ngambil hanya soal dari sekolahan loh. Dari Google biasanya. Nah, ya dikembangin di sana. Tanya jawab gitu ya. Konsultasi. Konsultasi, konfirmasi. Apalagi? Jadi ngambil les enggak? Ntar dulu aja dulu. Soalnya dulu. Kalau gitu les tambahan masih dalam tanda tanya. Karena itu kan harus minta pertimbangan ibu ya. Bukannya kalau jualan kikil itu pemasukannya banyak tuh Din? Kayaknya luaris. Iya.
kan Sampai itu ommu dibagi. aja sampai bisa beli mobil gitu. Itu kan itu Bu, saya tuh kayak kerja sama guru itu, guru gajinya itu di atas UMR kayaknya. Ya gaji di atas UMR. Iya, kayak per bulannya itu bisa, saya dengar ya Bu, itu 20 sampai 10. Gak kebalik tak 10 sampai 20. Iya 10 sampai 20. 10 sampai 20 juta per Iya. bulan. Itu guru apa ya? Sampai sebanyak itu? Itu sama kayak tambahan katanya itu. Buka bimbingan belajar kan? Enggak, iya. Punya bisnis berarti. Iya, sama punya bisnis yang buku itu loh Bu. Oh gitu, LKS. penerbitan, Iya. Masih kayak jual. distributor. Iya, distributor gitu. Terus sama punya kolam ikan. Gue punya kolam ikan, Iya. tani itu. Nih, Oke, kita lanjut ke situ. Ya, sudah selesai. Sekarang saya tanya. Kita kan sudah ngelewatin dari awal pertanyaan ya. Lepas dari masalah yang tadi ya, yang mulai tak kameranya dulu. Kesimpulanmu apa? Kesimpulannya Mbak Dila apa? Dari pertanyaan pertama, bikin tujuan yang tadinya tujuannya berantakan, luas banget, membahagiakan ibu dengan cara apa kamu nggak tahu. Sampai dengan sekarang kamu sudah punya fokus tujuan itu, bahkan tahu langkah-langkahnya. Kesimpulannya apa sampai? belajar dengan giat. Hah? Hah? Kesimpulannya belajar dengan giat. Loh, kita berproses tadi loh, Dok. Pertama kan kamu membuat tujuan, kan tujuanmu masih abstrak. Iya. Ya kan, membahagiakan ibu itu kan dengan cara apa kan kamu nggak tahu. Akhirnya kamu dengan posisi dan statusmu sekarang sebagai pelajar dan seorang anak, maka kamu membahagiakannya adalah dengan prestasimu. Prestasi dengan target menaikkan peringkat dari yang tadinya the best 10 masuk ke peringkat 2. Runner up berarti. Peringkat 2 kan runner up. Iya. Terus dengan kisaran nilai 95 dan diwujudkan bulan Juni. Terfokuskan bisa tujuanmu untuk bisa membahagiakan ibu, salah satu kan dengan mewujudkan tujuan itu. Ya kan? Kamu sudah tahu kemampuan kamu seberapa, sudah tahu kemungkinan kendalanya seperti apa, sudah tahu cara mengatasi kendala itu, sudah bisa menyusun langkah-langkah. Jadi berarti apa kesimpulannya? Skip kesimpulan. Yang kamu rasakan apa? Lega aja sih Bu. Lega. Leganya karena cerita. terus Kayak kan kalau di rumah itu kalau misalnya saya cerita itu ada didengerin, terus di sini didengerin gitu, terus dikasih kayak jawaban yang ada jawaban yang Iya. melegakan. Oke, terus sudah sudah. sudah Pikirannya sudah merasa longgar belum? jalan Hatinya sudah merasa longgar belum? Kasih masukan ke Bu Sita. Masukannya ke Bu Sita apa? Istilahnya anak zaman sekarang, feedbacknya apa? Selama sama berproses sama Bu Sita tadi? bangga aja sih sama Bu Puspita. Oh, kok bangga? Bangga sama Bu Sita karena apa? Ya karena kalau ada kalau ada murid yang bercerita itu kayak dikasih jawaban atau apa sih Asik. Ada tanggapan. iya kayak ada tanggapan gitu loh. Orang bisa menanggapi dengan banyak hal loh. Belum tentu tanggapan itu bisa melonggarkan. Tapi Bu Puspita itu bisa mengangkat hati saya loh. Kamu aja yang tukang rayu. Iya, sekarang pikirnya lebih tercerahkan. Terus masukannya buat Bu Puspita apa?
Kamu tadi merasa nyaman nggak sepanjang proses tadi? Merasa nyaman. Rasa berceritanya dengan rasa yang enak, tanpa tekanan, Iya. tanpa tekanan, tanpa rasa takut, penuh kepercayaan. Ya, yang penting itu. Dan yang penting buat kita sekarang adalah biarkan yang terjadi nanti itu terjadi. Ini tak matikan ini.